Ini untuk pengetesan kamera ultrawide perekaman di 4K 30 fps, bisa saya switch langsung ke lensa utama di 1 kali. Terus kalau mau zoom 3 kali juga bisa, pakai optikalnya ya. Gambarnya ya stabil, detail juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, akhirnya saya udah menjual Google Pixel 6a dan saat ini saya menggunakan kembali lagi pakai Samsung ya. Ini Samsung S20 FE yang kali ini berbeda dengan seri sebelumnya. Bedanya ada di chipsetnya aja, ini yang versi Snapdragon. Harganya untuk saat ini, misalnya teman-teman cari di marketplace, itu berkisar di 2,8 sampai dengan 3,5 bergantung dengan kondisi, kelengkapan, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan seri pembaruan sih, menurut saya dari yang versi Exynos. Kerasa banget perbedaannya waktu saya pakai, ini ya, langsung berasa di tingkat suhu panasnya ya. Jadi waktu pakai yang Exynos ini nggak ngapa-ngapain, terus cuma dipakai scroll-scroll aja, di bagian sini udah kerasa panas banget, sangat-sangat tidak nyaman. Dan ini saya udah buktikan tadi bener-bener beda, performanya juga stabil meskipun saya pakai 60 Hz-nya. Di sini masih scroll-scroll masih sangat enak. Jadi ya udah saya pakai 60 Hz aja supaya baterainya juga nggak terlalu boros. Sebenarnya untuk penggunaan 120 Hz ini SOT-nya masih 4,5 jam, maksimal 5 jam. Jadi saya berpikir supaya pemakaiannya lebih panjang lagi, saya matiin aja high refresh rate-nya, saya pakai default yang 60 Hz aja. Toh ini masih nyaman-nyaman aja buat scrolling. HP ini menggunakan RAM di 8128 ya untuk internalnya. Dia di launching tahun 2020, jadi untuk sekarang ya usianya udah mau 4 tahun ya. Pakai chipset Snapdragon 865, ini mirip-mirip dengan angkatannya di LG V60. Saya juga pernah pakai LG V60 dan menurut saya itu HP yang cukup stabil ya, Snapdragon yang menurut saya minim keluhan. Jadi kalau misalnya teman-teman di merek lain menemukan Snapdragon 865, itu mungkin sebagai harta karun untuk saat ini ya. Ya memang untuk Snapdragon yang versi baru 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1 itu pasti performanya lebih baik, tapi kan harganya juga menyesuaikan. Ini HP budget yang menurut saya ex-flagship, semi-semi flagship karena ini seri FE, tentunya nggak se-flagship seri regulernya, tapi cukup layak untuk dicari, untuk diminati untuk saat ini ya. Untuk unit yang saya dapatkan, ini masih cukup mulus, layarnya udah saya pasangin tempered glass IBWin ya. Kebetulan saya tuh punya tempered glass yang sama dengan yang versi Exynos, dulu beli 2 sekalian. Untuk belakangnya, backdoor-nya masih asli bawaannya. Terus samping-samping juga masih sangat-sangat, ya nggak mulus-mulus banget, tapi nggak ada lecet yang keterlaluan gitu. Nggak lecet dikit nggak ngaruh, itu nggak ada. Ini masih oke. Dan ini udah saya pasangin SIM card. Ini resmi jadi sinyalnya aman. Saya pasangin saat pakai SD card ya, karena dual SIM-nya saya nggak pakai kartu 2, jadi pakai 1 aja. Terus untuk kameranya ini pakai setup triple kamera yang menurut saya ini paling usable ya, paling berguna. Ada lensa utama, tentunya sangat baik dengan resolusi 12 megapiksel f1.8 yang udah ada OIS-nya. Ini 26 mili termasuknya wide. Terus ada lensa telenya, telefotonya ini sampai 3 kali optical zoom. Ada OIS-nya juga 8 megapiksel f2.4 dan lensa ultrawide-nya ini yang POV-nya cukup luas. Bahkan menurut saya terluas ya dari HP-HP yang pernah saya pakai sebelumnya. Ini di 123 derajat ultrawide. Resolusinya 12 megapiksel f2.2. Namun kekurangan yang saya temukan di S20 FE versi Exynos kemarin, entah ini masih sama atau enggak, itu saat saya rekam di ultrawide ini saya rasa gambarnya terlalu kasar ya, sharpness-nya tuh terlalu berlebihan. Cuman kalau misalnya pas di switch ke lensa 1 kalinya atau lensa utama, itu gambarnya bagus, detailnya juga oke, lensa 3 kalinya juga ini mantep banget ya. Ini kita punya varian gambar yang sangat-sangat bervariasi ketika bikin konten. Ini kalau ada yang tanya bisa switch antar lensa, nggak bisa, yang terpenting pakai frame rate 30 fps. Ini saya setting ke UHD atau 4K 30 fps. Coba kita rekam, ini pakai 0,5 atau ultrawide, bisa langsung di switch ke 1 kali atau lensa utama, bisa juga ke lensa telenya 3 kali optical zoom. Ini untuk pengetesan kamera ultrawide perekaman di 4K 30 fps, bisa saya switch langsung ke lensa utama di 1 kali.
Terus kalau mau zoom 3 kali juga bisa pakai optikalnya ya. Gambarnya ya stabil, detail juga. Bisa switch, memang nggak bakalan sesmooth di iPhone ya untuk switch antar lensanya, tapi ini udah cukup banget. Kalau buat ngevlog itu jalan-jalan atau butuh zooming, framing gambarnya itu sangat-sangat praktis menurut saya. Audionya juga harusnya oke sih. HP-HP Samsung untuk recording audionya cukup juara ya. Ini tune by AKG ya untuk speakernya. Mungkin juga mikrofonnya juga di tune by AKG juga. Untuk fitur kameranya juga ini sama-sama lah ya dengan seri-serinya Samsung yang flagship, juga ada Video Pro, ada Photo Pro juga, mode malamnya juga. Pokoknya semuanya ini sangat-sangat bermanfaat, berguna, bisa digunakan sesuai dengan kreasi dan kreativitas dari pemiliknya atau penggunanya. Dan serunya, ini kamera depannya itu bisa 4K 60 fps. HP mana lagi coba yang bisa 4K 60 fps di kamera depan? Ini ya. 4K 60 fps, sangat usable. Ini nggak ada HP yang sampai segini resolusinya. Terus ini ada jadi dual focal length ya. Ini lensa utamanya atau POV utamanya. Terus kita bisa agak luasin dikit supaya dapat field of view yang agak lebaran gitu ya. Jadi kalau misalnya selfie bareng-bareng, ini bisa menangkap banyak subjek, jadi orangnya bisa masuk frame lumayan banyak. Untuk build quality-nya, ini framenya udah pakai aluminium, depannya pakai Gorilla Glass 3 ya, dan belakangnya ini masih plastik. Dan ya karena versi FE, mungkin untuk menghemat biaya ongkos produksinya saat itu ya, tapi nggak masalah. Ini pun plastiknya termasuknya bagus ya, karena dia frosted dan tidak terlalu meninggalkan banyak bekas pemakaian. Jadi menurut saya it's okay, nggak masalah. Misalnya kita mau tambahin proteksi bisa, misalnya pakai karbon gitu ya, atau stiker-stiker, atau misalnya skin gitu juga, atau dipakai soft case aja udah cukup sih. S20 FE ini berbarengan dengan hilangnya jack audio ya saat itu, jadi ini ngikut-ngikut flagship lainnya juga saat itu ya. Jadi ya kita harus butuh converter lagi buat pakai jack audionya, ini Type-C aja, converter atau pakai TWS juga nggak masalah. Ini dual speaker stereo, ada Dolby Atmos-nya juga. Ini ya, Dolby Atmos. Cuman sayangnya ini kecerahan layarnya kalau di luar ruangan itu nggak terlalu impresif ya. Jadi kalau buat teman-teman yang seringnya di kegiatan outdoor, saya kurang menyarankan sih misalnya pakai HP ini. Untuk pengecasannya ini bisa sampai 25 watt ya. Ini juga bisa wireless ya, wireless charging di 15 watt atau reverse wireless charging 4,5 watt ya, sebatas ada aja cukup lah. Oke, untuk akhiran, apakah S20 FE ini termasuk HP yang worth it untuk dibeli? Kalau untuk saat ini menurut saya iya, tapi harus benar-benar teliti ya untuk cari unit yang bagus. Kebanyakan sekarang juga ada yang jual versi Exynos tapi nggak dikasih keterangan waktu di iklannya. Jadi benar-benar tanyain dulu ini versi Snapdragon atau Exynos. Misalnya versi Exynos tapi harganya kok mahal ya, mending di skip aja. Atau cari dulu deh di toko lain atau di tempat lain. Misalnya kalau nemu yang Snapdragon, tanyain dulu kondisinya bagaimana, terus apakah layarnya oke, terus penggunaan selama ini riwayatnya bagaimana. Jadi menurut saya ini HP yang all-rounded. Kalau kalian nemu unit yang istimewa, menurut saya worth it untuk dibeli. Nah, bagaimana penggunaannya nanti? Saya akan update ke depannya, penggunaan sehari-hari bagaimana, terus nanti ada video-video sinematik, dan juga kita tes untuk gaming, performanya apakah stabil atau enggak. Dan ini update One UI-nya udah mentok di One UI 5.1 di Android 13. Jadi udah nggak ada update lagi. Kemungkinan sih kalau misalnya ada update bulanan, biasanya Samsung agak berbaik hati nih dikasih gitu untuk nambal patch-patch yang bocor gitu ya. Tapi nggak tahu. Yang jelas ini udah dapat One UI 5.1, menurut saya udah oke. Performanya juga smooth. Bloatware-nya juga nggak banyak-banyak banget. Tapi ya dipakai hari-hari udah nyaman. Oke, sekian teman-teman. Semoga video ini memberikan informasi tambahan buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.